Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul melalui platform Zoom untuk melanjutkan majelis kita, ya, Majelis Ulumul Quran, yang hari ini insyaallah materinya adalah Mushaf Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, guru kita, Ustadz Denny Setiawan hafizahullahu ta'ala. Sebelum kajian berlangsung, seperti biasa, Ana ingin mengingatkan agar kita berniat secara ikhlas untuk menuntut ilmu, ya, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ustadz nanti menyampaikan materi, kita semua mendengarkan dengan seksama dan mencatat setiap faedah yang beliau sampaikan. Demikian juga ketika nanti sesi tanya jawab, untuk peserta ikhwan dapat bertanya secara langsung melalui audio atau melalui teks lewat kolom chat, ya. Adapun akhwat silakan bertanya lewat kolom chat yang nanti akan kami bacakan. Dan selanjutnya ada pengumuman untuk pekan depan insyaallah. Karena hari ini merupakan materi terakhir untuk 101, ya. Insyaallah pekan depan kita akan ada kuis dan ujian akhir. Sebelum kita melanjutkan ke Ulumul Quran 102. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Denny Setiawan untuk menyampaikan materi. Falyatafadhal mashkur. Silakan Ustadz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dari rangkaian kelas Ulumul Quran 101 ini sesuai timeline-nya, yaitu sekarang di dars ke-8, yaitu insyaallah nanti kita akan bahas berkaitan dengan sejarah mushaf, ya. Nah, ini materi sebenarnya berkaitan sekali dengan beberapa materi sebelumnya, terutama materi ke-7, ya, dan seterusnya sih sebenarnya, nuzulul Quran, kemudian asbab nuzul, ya. Karena pada akhirnya yang kita pegang sekarang adalah mushaf dengan berbagai cerita dan latar belakang yang ada, ya. Dan itu merupakan sejarah atau dari sisi historis di dunia keislaman, ya, yang harus kita tahu dan kita bisa mengambil faidah, ya. Jadi betapa besar effort dari para sahabat, ya, para tabi'in dan orang-orang yang menjaga Al-Quran, baik itu dari sisi hafalan, tulisan, ya, dan bahkan ada ilmu lagi, ya, turunan dari cabang ilmu Al-Quran ini, ya, di antara nanti ilmu rasam dan ilmu dobat. Ya, jadi ya sekarang di 31 Oktober itu tentang sejarah mushaf Al-Quran. Jadi erat kaitannya dengan materi kemarin, ya, urutan ayat, dan sebenarnya beririsan atau bahkan nanti juga sebagian akan tersampaikan beririsan dengan materi yang nggak tahu nih, ada nggak Ulumul Quran 102? Kalau nanya Zidan, kita evaluasi dulu gitu. Ya, yang jelas sih ujian dulu dan libur dulu, ya. Ujian dulu dan libur dulu, ya. Ini juga dari 102 sampai yang seterusnya ini susunannya mungkin masih berubah. Waktu itu Anda
bikin di awal saja. Dan pekan 8 ini erat kaitannya dengan seandainya ada ulumul Quran 102 itu pembahasan tentang rosem dan kiroat ya, dan tajwid nanti. Karena itu terus ya, jadi ini disusun berdasarkan apa ya, boleh dibilang perkembangannya dan urutan dari sisi timeline Mushaf Al-Quran itu sendiri ya. Nah baik, kita coba langsung saja ke materi ya. Jadi indikator pemahaman ya untuk materi ke-8 ini nanti Ustadz sekalian itu diharapkan bisa paham ya sejarah dari penulisan Al-Quran. Dan sejarah ini tentunya dimulai dari masa Rasulullah SAW ya, masuk periode wahyu, makanya ini erat kaitannya dengan nuzulul Quran dari sisi itu. Kemudian menjelaskan perkembangan Rasam Utsmani ini sebenarnya dari sisi awalan saja ya, meskipun nanti ada materi khusus ya nanti kalau ada 102 itu di materi pertama karena detail sekali kalau berbicara tentang Rasam atau ilmu Rasam serta apa hikmahnya ya tentang standarisasi mushaf Al-Quran ini. Karena nanti kita akan temui dua fase atau fase utamanya sih dua ya, kodifikasi 1 dan kodifikasi 2 di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman. Tapi ditinjau dari tinjauan lain mungkin sampai ada 5 fase ya, 5 fase yang terjadi dalam perkembangan mushaf itu sendiri. Nanti kita akan lihat. Ruang lingkup diskusi ya nanti banyak cerita mungkin ya, hanya pendahuluan sedikit dan langsung nanti gimana sih Al-Quran itu bisa sampai saat ini dan kenapa kalau kita misalnya melihat saudara-saudara kita di Maghrib atau Maroko kok Qurannya beda. Karena kalau misalnya di sana ya misalnya huruf fa sama qaf saja kan itu beda ya. Jadi kalau Al-Quran itu tertulisnya Al-Fur'an, Al-Fur'an. Al-Fur'an itu maksudnya Al-Quran karena qaf di sisi dobet mereka itu titiknya di atas ya, titiknya di atas. Jadi kalau Al-Quran itu bacanya Al-Fur'an terbaca ya. Jadi dan mereka kalau di Maghrib dari sisi bacaan juga warsh atau paling tidak kolun, jarang hafs ya, jarang hafs. Nanti kita lihat ya bagaimana Al-Qur'annya. Nah, kita mulai. Jadi waktu di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah waktu itu ketika proses turunnya Al-Quran, ya, beliau dihafalkan atau dibuat hafal ya, dibuat hafal dan Rasul juga menghafal apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi masih ingat ya waktu nuzulul Quran itu Al-Quran turun 2 kali ya. Jadi pertama transit di Baitul Izzah di langit dunia lengkap ya, lengkap 30 juz. Kemudian berangsur-angsur turun ya sekitar 20-an tahun. Ya, berbeda waktu itu 20, 23 atau 25 ya. Masih ingat ya di pelajaran sebelumnya. Nah, ketika turun dari malaikat Jibril dan tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka saat itu pula ya para sahabat langsung catat ya. Jadi Rasulullah itu memerintahkan ketika itu Zaid bin Sabit ya, meskipun beliau di masa hidupnya paling banyak ya, termasuk sahabat paling banyak yang membersamai Nabi dan kemana-mana itu selalu bawa media penulisan ya, media penulisan. Ya, jadi dua cara yang dilakukan oleh Nabi di dalam mendidik para sahabat, yaitu talaki ya lisan. Kemudian cara yang kedua adalah tadwin dari tulisan. Jadi tulisan itu sudah ada, ya, ditulis lengkap ya saat Rasulullah SAW wafat. Nah, ini fakta yang harus kita ketahui di awal ya sebelum kita bahas sejarah mushaf.
Jadi dihafal oleh Rasulullah, kemudian para sahabat juga menghafal. Kemudian Al-Quran juga sudah ditulis lengkap ya semasa Rasulullah SAW itu wafat. Ya. Nah, buktinya apa? Ya ketika ketika Rasulullah wafat, ya maka ya dari sisi tulisan ya meskipun masih tersebar-sebar, ya itu puzzle ayatnya itu sudah ada ya, sudah ready ya, tinggal disusun. Dan ketika memang wahyu selesai turun, ya pada akhirnya Rasulullah itu ya selalu memberi arahan tentang taruhlah ayat ini ya di antara ayat ini dan ini gitu. Kemudian taruhlah surat ini ya di antara surat yang satu dengan yang lain. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi urutan ayat itu sifatnya apa? Tauqifiyah ya. Jadi masih ingat ya di pertemuan kemarin makanya didahulukan. Itu alasan kenapa materi pekan 7 itu didahulukan. Jadi kita tahu bahwa urutan ayat itu tauqifiyah. Jadi udah lagi pula ya ketika Rasul baca misalnya menjadi imam ya di masa-masa hidup beliau baca nggak acak-acakan sesuai turun, tapi yang beliau amalkan adalah sebagaimana urutan yang kita tahu di mushaf sekarang ya. Itu pertama. Jadi ketika baca, ketika pengamalan misalnya dalam sholat beliau menjadi imam, beliau sudah baca urutan. Ya, jadi di situ sebenarnya sudah secara langsung mengajarkan bahwa ayat ini dibaca setelah ayat ini dibaca setelah ayat ini, gitu ya. Itu dari sisi ayat. Kemudian dari sisi surat, itu juga yang kita rojihkan kemarin adalah tauqifiyah juga ya. Tauqifiyah juga ya, meskipun ada beberapa urutan yang berbeda-beda ijtihad dari para sahabat, tapi once ijma sudah terjadi di zaman Utsman, maka urutannya udah jadi tauqifiyah juga karena ijma itu dalil. Ya, dalil. Dan kita diperintahkan mengikuti sunnahnya para sahabat. Apalagi lebih-lebih terjadi ijma gitu, lebih-lebih terjadi ijma. Ya. Bukannya dulu Rasul itu baca ya waktu dalam sholatnya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya kan di dalam satu riwayat begitu kan, habis Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian lanjut Ali Imran. Iya, dulu memang urutannya seperti itu, tapi seiring ayat-ayat turun, akhirnya susunannya sebagaimana yang kita kenal sekarang, Al-Baqarah, Ali Imran, ya dan seterusnya. Ya, jadi dulu ya waktu wahyu masih turun, ya masih ada possibility untuk urutannya geser, karena kan belum lengkap ya puzzle-nya. Jadi kalau dari sisi Al-Qur'an turun ya, meskipun di Baitul Izzah sudah 30 juz selesai, tapi yang turun itu pada realnya jumlahnya lebih banyak ya, lebih banyak daripada apa yang kita temui sekarang. Kemarin kan kita di pertemuan lalu udah ngitung-ngitung juga ya. Mau hitungan manual, mau hitungan yang kita kenal dulu 66666 itu ya, atau hitungannya para ulama Madinah dan yang lain. Ya, tapi ya realitanya yang turun itu jumlah ayat lebih banyak daripada yang ada. Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang dinasakh. Ada ayat-ayat yang dimansuh. Ada ayat-ayat yang dihapus. Ya, jadi ayat yang dihapus kenapa diturunin? Kalau ujung-ujungnya dihapus, setidaknya ada dua alasan. Pertama, ayat yang turun tapi nggak ada sekarang, kita nggak pernah lihat lagi ayatnya. Ya. Itu pertama untuk menguji ya keimanan kita semua bahwa ada ayat-ayat itu yang dimansuh sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an. Percaya nggak kita dengan hal tersebut? Ya, ini sebenarnya percaya nggak kita sama Nabi gitu ya, bahwa ada ayat yang dihapus ya, ada ayat yang menghapus hukumnya. Misal ayat rajam. Nanti ini detail di Nasih Mansuh. Kemudian alasan kedua adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bumi. Ya, jadi ayat-ayat ini kan Al-Qur'an levelnya kan di langit ya. Tapi dengan diturunkan ayat, ya meskipun pada akhirnya dihapus ya, biidznillah, ya maka itu bisa menjawab permasalahan
yang ada di bumi. Itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Setidaknya ada dua itu ya. Kenapa ada ayat yang dimansuh ya, meskipun ayatnya dimansuh tapi hukumnya ada, misalnya rajam ya, kemudian bahkan ayatnya masih dihafal sama Ibnu Mas'ud ya, ayatnya masih dihafal, ada yang memang sudah dilupakan. Nah, ini kenapa nanti nasikh mansuh ini erat kaitannya dengan proses pengumpulannya ini ya. Nanti kita lihat ya. Kenapa nasikh mansuh ini penting ya, kita singgung sedikit ketika proses pengumpulan. Nah, dari sisi fase ada 5 ya. Jadi nanti fase itu ada fase penulisan, yaitu para sahabat tuh mulai nulis, nanti nama-namanya ada ya, orang-orangnya para sahabat. Kemudian pengumpulan, jadi pas Nabi wafat, maka kan lembarannya ini tercecer ya. Tercecer ini bukan main, tercecer fungsi dari para sahabat yang memang tersebar, kemudian fungsi dari media media penulisannya yang ada yang di tulang tipis, ada di batu tipis, ada di kulit ya. Ya banyak ya. Jadi tercecernya itu apa namanya sangat-sangat luas sekali ya, kemungkinan perbedaannya ya, perbedaan dari sisi terpecahnya ya. Kemudian yang di fase pengumpulan ini nanti role playernya adalah para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu beliau atas usulan Umar ya. Nanti kita lihat ya, atas usulan Umar, karena ketika itu terjadi perang yang terkenal ya, perang Yamamah ya. Dan banyak qori ya dan hufaz dari Al-Qur'an itu sendiri yang wafat, maka Umar khawatir ketika itu. Umar khawatir nanti tidak ada yang hafal lagi Al-Qur'an atau Al-Qur'an akan hilang. Ya, makanya diusulkan untuk dikodifikasi ya. Dan ini cuman satu eksemplar saja. Jadi cuma satu mushaf saja. Ya, jadi cuma satu saja dan waktu itu Abu Bakar mendelegasikan karena beliau kan khalifah ya, mendelegasikan Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit ini merasa berat ketika itu harus mengumpulkan Al-Qur'an ya, karena bahasanya beliau itu ya dalam satu hadis memindahkan gunung Uhud itu lebih ringan ketimbang harus mengumpulkan Al-Qur'an yang tercecer ini. Ya, jadi banyak belum dikumpulkan lembaran-lembarannya. Tapi sudah ditulis lengkap. Ya, kemudian nanti ada fase penyeragaman. Ya, nanti di masa Utsman ada fase penyalinan, diperbanyak, dikopi, disebarkan. Ini juga masih di zaman Utsman. Dan setelah itu nanti mulailah fase peletakan tanda baca dan diterusin lagi ke sana. Itu nanti ranahnya pembahasan rosem ya. Nanti di situ rosem, dobat, nanti kaitannya dengan qiraat, ilmu tajwid dan seterusnya. Ini pendahuluannya. Ya, jadi kurang lebih ya dari sisi kodifikasi ya. Jadi kurang lebih ada 2 ya, ada 3. Jadi penulisannya sudah clear ya dengan para pencatat wahyu. Ya, kemudian dari sisi hafalan para sahabat juga sebagiannya ada yang hafal lengkap ya. Kemudian dari sisi kodifikasi ada 2 kali ya. Abu Bakar ya dan Utsman bin Affan ini nanti ada lebih dari 7 ya. Nanti kopinya itu atau model-model rosemnya itu ada 7. Meskipun saat ini kita nggak lengkap ya menemukan rosem-rosemnya itu ya, atau mushaf yang 7-nya ini kita nggak dapati saat ini. Cuman kaidah-kaidah penulisannya dari mushaf imam, ini disebutnya mushaf imam, itu kita dapati ya ilmunya. Jadi cara nulisnya atau bentuk tulisannya itu kita paham. Tapi real yang 7 ini seperti apa, itu sebagiannya mungkin tidak kita dapati secara lengkap. Tapi secara kaidah ya mushaf imam ini kita tahu dan itu yang kita lihat di mushaf saat ini. Nah,
Ad-dhabitul awal, jadi ini anak ambil ya dari Hidayatul Mannan ya. Jadi sekali lagi pertama ya, kalau kita berbicara pengumpulan ya jam'ul Quran itu sebenarnya ada 3 sudut pandang ya. Jadi dinamakan jam'u itu bisa maknanya bimakna hiflihi ya. Maknanya itu menghafal di dalam dada ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi ya, ketika setiap kali wahyu turun dari malaikat Jibril, maka Rasul itu kan ini apa namanya waktu awal-awal ya itu selalu istilahnya dubbing ya, mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril, tapi ditegur kan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu, sungguhnya kami yang akan, bahasanya itu jam'u ya, jam'u pada di sini maksudnya sungguhnya kami yang akan membuat engkau hafal ya wa Qur'anah, dan mengumpulkannya ya. Jadi kalau malaikat Jibril turun, eee, yang harus dilakukan oleh Nabi itu diam dan dengarkan saja. Nanti setelah itu hafal, langsung Allah yang kumpulkan Al-Qur'an fis sudur, di dadanya Nabi. Ini makna pertama. Makanya pengumpulan Al-Qur'an itu bukan dimulai ketika sudah ada tulisan-tulisannya, enggak. Tapi dimulai ketika Rasulullah atau para sahabat itu menghafal, itu sudah masuk cakupan dari jam'ul Quran ya, atau jumi'al Quran, Al-Quran dikumpulkan. Jadi istilah jam'ul Quran ini ada 3 ya. Mengumpulkan dari sisi hafalan ya, atau pengumpulan dari sisi tulisan, itu juga disebut jam'ul Quran. Ya, dan yang ketiga yang sebenarnya tidak terlalu masyhur ya, pengumpulan Al-Quran dari sisi suara ya, bacaannya. Seperti itu. Nah, ini dalilnya bahwa jam'ul Quran ini maknanya adalah menghafal. Dan ada 2 lagi tadi, 2 makna jam'ul Quran ini, maknanya tulisan atau ya bacaannya ya, bacaan dari sisi suara, bacaan dari sisi suara. Nah, kemudian ad-dhabitu tsani hufadzul Quran, ini dari para sahabat yang terkenal dari sisi penghafal Al-Qur'an, itu Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ya, ini dari antara hufadz yang beliau itu hampir ya apa namanya menghafal seluruhnya ya. Jadi memang karena waktu itu ya, waktu wahyu turun kan posisi sahabat itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda, pada akhirnya ya mereka semua ini hafal seluruh Al-Qur'an. Kenapa disebutkan cuma 7 meskipun sahabat banyak? Ya ini dinilai ya adalah para sahabat yang selain hafal juga paham, ya, paham dari kandungan atau tafsir Al-Qur'annya itu sendiri. Ya, tafsir dari kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, itu dari sisi hafalan. Ya. Dari sisi jam'u yang lain, tadi kalau dikatakan jam'ul Quran itu hafalan, kemudian tulisan, ya, itu sebagaimana yang terlihat di gambar ya. Jadi itu sih sudah mushaf sih. Sebenarnya yang realnya itu yang awal-awal sekali ya. Sebelum Zaid bin Sabit itu ditunjuk jadi ketua panitia pengumpulan Al-Qur'an, maka itu ya ditulang, kemudian di batu-batu yang tipis. Ya, adapun yang sudah ini ya, jadi buku ini yang sudah mushaf. Jadi tebal. Kenapa tebal? Ya karena tulisannya gede-gede, kemudian medianya juga nggak setipis kertas ya. Jadi ini mungkin kulit ya. Ya, jadi kenapa kok nggak dikumpulkan ketika Rasulullah masih hidup aja ya? Kan lebih tervalidasi gitu. Kenapa harus bikin panitia sendiri ya, ditunjuk Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya karena memang waktu itu Rasulullah ya punya fokus yang lain, para sahabat masih fokus menghafal, kemudian wahyu juga masih turun, ya wahyu masih turun. Jadi belum selesai. Kemudian masih ada urutan-urutan yang puzzle-puzzle-nya itu harus disusun lagi kan. Ya jadi itu memang tidak ada kebutuhan untuk mengkodifikasi di saat Rasul masih hidup. Jadi di antara alasannya karena wahyu masih turun, kemudian media penulisannya masih beda-beda.
Misalnya kertas nanti dikumpulin sama tulang, tulang dikumpulin sama batu kan susah tuh. Nah, jadi masih terpencar-pencar, ya masih terpencar-pencar. Kemudian tadi ya mengantisipasi ayat-ayat yang dia itu menghapus. Nah, justru kan kalau memang sudah dihapus ya harus di apa namanya dibuang karena itu bukan Al-Qur'an lagi. Jadi ayat-ayat yang nasikh atau yang mansukh itu memang harus dihapus. Ya, Allah menghapusnya dengan dua cara. Ya. Dihilangkan dari hafalannya para sahabat, dihilangkan dari hafalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang bukan sebagaimana apa, bukan sebagai Al-Quran yang ada di Baitul Izzah, tapi sebagai tadi ujian bagi kita percaya nggak dengan ayat-ayat nasikh mansukh, dan yang kedua untuk menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan yang ada di bumi, yang waktu itu Rasulullah mendapat pertanyaan tersebut. Ya, jadi kenapa nggak dikumpulkan zaman Rasulullah ya karena banyak faktor, ya banyak faktor. Dan kebiasaan orang-orang Arab itu nggak nulis, ya. Jadi Rasulullah itu ummi, ya, nggak tidak paham atau tidak paham cara nulis, ya. Kemudian sebagian besar orang-orang Arab juga demikian. Makanya yang berkembang itu adalah dari sisi hafalan. Hafalan mereka tuh kuat. Itu kan anugerah yang lain karena ya karena nggak bisa nulis, ya, tidak bisa nulis, ya mau nggak mau dihafal, mau nggak mau dihafal. Nah, tapi ya meskipun Nabi itu apa namanya tidak paham dari sisi tulisan, beliau punya sekretaris, ya, sekretaris yang pandai dan menguasai penulisan. Didelegasikan seperti itu, dan saat menulisnya Rasulullah melihat caranya, bentuknya harus seperti ini, ya. Kemudian bacanya seperti ini, posisinya tadi, ya. Kalau berkaitan dengan urutan tauqifiyah juga dikasih tahu, ya, urutannya di sini, letaknya dan seterusnya. Ya. Tapi Rasulullah tidak jahil, ya, tidak jahil terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Meskipun Rasulullah tidak paham cara nulisnya apa secara umum, ya, tidak bisa menulis, ya. Tapi Allah menjadikan Rasul itu tidak jahil terhadap Al-Qur'an karena justru Al-Qur'an itu yang paling paham adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Seperti itu. Nah, kemudian Adobitus salis, ya, yang ketiga, Jama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qur'an ba'da mauqi'atil Yamamah. Tadi, ya, sempat disebutkan waktu itu perang sudah banyak, ya. Fakta di lapangan banyak hafiz Al-Qur'an yang meninggal. Ya, kemudian dikhawatirkan ini terjadi hilang atau Al-Qur'an ini karena belum dikodifikasi, maka takutnya tercecer dan hilang karena makin banyak orang yang hafal hilang, maka nanti makin susah lagi kalau ditunda-tunda untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Akhirnya tadi atas saran Umar radhiyallahu an, kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan karena beliau dinilai yang paling banyak membersamai Nabi, ya, sekretaris Nabi yang kemana-mana itu kalau nempel dengan Nabi itu selalu bawa media penulisan, membawa tinta dan membawa media penulisan. Setiap mau nulis tanya dulu, ya. Setiap mau nulis ini apakah wahyu? Ya, kalau iya ditulis, disupervisi oleh Rasulullah SAW. Nah, tulisan Zaid bin Sabit itu di-keep aja. Tidak langsung misalnya ditulis kemudian, wah ini ada wahyu turun, enggak. Jadi di-keep, udah apa namanya, enggak disebar dulu. Kenapa? Karena kan nanti bisa jadi ada ayat dimansuh, nanti ya harus dihapus. Oh, nanti ada kita misalnya ditulis ayat 1, ayat A, ayat B, ternyata ada apa wahyu lagi turun nyelip, ya. Jadi istilahnya masih draft. Ya gimana sih kalau draft disebar kan nanti jadi rancu kan. Ini ada draft undang-undang belum selesai udah disebar di grup-grup WA kan jadi polemik gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah Zaid bin Sabit nulis itu di-keep aja. Di-keep aja. Ya, jadi karena masih nunggu konfirmasi apakah ada wahyu turun atau tidak. Seperti itu, ya. Nah, kata Zaid bin Sabit, kuntu aktubu al-wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya fa idza faragta qala iqra
fa'aqra'u ya. Wa in kana fihi saqtun ya. Kalau di sana ada salah tulis, tuh kan. Jadi disupervisi ya. Aqamahu, kemudian Nabi benerin. Masya Allah. Jadi meskipun Nabi itu sebenarnya apa namanya dikatakan ummi ya, memang ummi secara tidak bisa nulis ya. Tapi kalau di situ dinilai ada kesalahan, beliau aqamahu, ngoreksi, summa akhraju bihi ilan nas ya. Jadi berarti rosem ini wahyu juga, tauqifiyah. Karena Rasulullah ngelihat dan itu dikoreksi, berarti kan wahyu. Jadi Al-Qur'an itu turun lafaznya, hukum-hukumnya, tafsirnya, kandungannya beserta rosemnya. Secara asal tuh yang digambar tuh seperti itu. Secara asal rosemnya seperti itu. Ya, baik di batu ya atau di kulit ya, atau di kulit. Rawahu Tabrani. Hadis ini riwayat At-Tabrani. Nah, jadi awal-awal seperti itu. Nah, jadi ada perang Yamamah tadi ya. Kemudian nah cara pengumpulannya bagaimana metodenya Zaid bin Sabit, yaitu dengan dua cara ya, dengan dua cara. Jadi ada dua kaidah. Pertama, dikumpulkan para sahabat ya, dikumpulkan para sahabat yang punya hafalan ya, jadi punya hafalan, dan yang satu lagi punya tulisan, punya batang di pelepah kurma, punya yang di tulang, pokoknya bawa aja meskipun nggak hafal, meskipun tidak hafal. Maka nanti memvalidasi apakah ayat ini dimasukkan ke mushaf induk atau tidak, atau dibuang atau tidak sah dimasukkan ke mushaf induk yang pertama ini, kodifikasi pertama di zaman Abu Bakar, adalah yang memiliki dua kriteria ini. Ya, jadi setelah dikumpulin ya, ketua panitianya Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau tanya, dan Umar, Abu Bakar, Zaid hafal ya. Umar, Abu Bakar, Zaid dan para sahabat yang lain hafal. Kemudian ya semua banyak yang hafal. Ya, kemudian banyak yang hafal, akhirnya dicek. Kita masukkan satu, disusun ya berdasarkan urutannya, kemudian berdasarkan apa namanya urutan ayat dan suratnya, kemudian ini dihafal tidak oleh sahabat, ada sahabat yang hafal, ada, berarti confirm satu. Kemudian yang kedua, kalau dihafal ada tulisannya enggak, kamu hafal dan punya tulisannya enggak? Oh enggak punya, ada sahabat yang lain yang punya tulisannya yang terlihat ya secara fisik, oh ada, berarti sah gitu. Terus sampai 6 ribuan ayat ya, sampai 6 ribuan ayat. Ya, jadi sangat ketat di masa penulisan pertama ini. Jadi harus ada yang hafal, harus ada tulisan. Gimana kalau datang, oh saya ada nih, tertulis ya. Kemudian ditanya, ada nggak sahabat yang hafal? Oh nggak ada, ya berarti nggak sah. Ya nggak dimasukkan ke mushaf induk. Nah bisa jadi yang begitu-begitu, ya bisa jadi itu ayat-ayat, contoh ayat yang dimansuh ya misalnya. Jadi tulisannya masih ada ya, cuman hafalannya nggak ada satupun sahabat yang hafal persis sebagaimana yang tertulis tadi ya. Jadi atau kebalikan, saya misalnya wahai Zaid, saya hafal bunyinya surat ini, bunyinya seperti ini. Kemudian ada tulisannya, ada media penulisannya yang persis sebagaimana yang kamu baca. Oh nggak ada, ya berarti nggak sah. Ya, berarti tidak sah. Ini bisa jadi Allah hilangkan media penulisannya. Jadi salah satu cara Allah menghapus ya nasikh mansuh itu dengan menghilangkan hafalan dari para sahabat dan atau menghilangkan media penulisannya, ya, media penulisannya. Dan itulah yang kita terima sampai saat ini. Ya. Nah, akhirnya pada satu kesempatan ya tersisa puzzle-puzzle yang 30 juz itu ya, kan di Baitul Izzah lengkap. Ya, harusnya kan udah diurutin gitu kan, Para sahabat ngerti ini surat ini jumlahnya segini, sekian. Nah, cuman pada akhirnya ini di hadis ya, dikisahkan dalam satu riwayat hadis yang panjang. Akhirnya tiba di akhir-akhir kodifikasi ini ada satu problem, yaitu masih kurang ya. Jadi masih ada satu satu bagian dari ayat yang bolong.
ya, satu bagian ayat yang bolong, yaitu di pertengahan surat Al-Ahzab dan 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Ya. Jadi itu yang belum belum bisa divalidasi. Jadi udah hampir selesai nih, udah hampir selesai. Ya, kemudian ada puzzle yang bolong, yaitu di tengah-tengah surat Al-Ahzab dan dua ayat ya akhir dari surat At-Taubah. Kenapa bisa tahu itu masih masih apa namanya masih bolong atau belum sah sebagai ayat? Meskipun Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid sendiri itu hafal surat ayatnya hafal. Nah, di tengah-tengah surat Al-Ahzab dan 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Cuman ketika ditanya ke para sahabat, ada nggak yang punya tulisannya? Ada tidak yang punya punya media media penulisannya? Ya, maka ketika itu nggak ketemu, ya nggak ketemu. Tapi ya Zaid bin Sabit, Umar itu yakin ini bahwa ini ada. Cuman kita perlu konfirmasi dari sisi tulisan. Nah, pada akhirnya ketemu ya, ada seorang sahabat ya, seorang sahabat yang dia hafal ya, yang dia hafal, kemudian dia sampaikan bahwa ya benar di situ ada ayat tersebut ya, di 2 ayat terakhir surat At-Taubah dan di surat Al-Ahzab tadi ya. Nah, sahabat ini namanya Khuzaimah bin Thabit ya. Tapi beliau nggak bawa media penulisan, tapi persaksiannya diterima. Nah, ini uniknya. Ini apa namanya istilahnya last man gitu ya. Orang yang terakhir datang kemudian bilang bahwa bersaksi ke di hadapan Z bahwa ya surat ayat tersebut ada ya, meskipun tulisannya saya nggak pegang, tapi ayat tersebut ada ya. Kenapa di persaksiannya diterima? Karena Khuzaimah bin Thabit ini salah seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah itu sebagai orang yang persaksiannya itu dihitung 2. Ya, persaksiannya dihitung 2. Nah, akhirnya dengan datangnya Khuzaimah dan persaksian beliau, ya, Al-Quran lengkap. Jadi di ujung-ujung tuh ada satu kejadian ya. Jadi hafalannya ada, cuman tulisannya nih nggak ada nih, tulisannya nggak ada. Tapi sah jadi ayat ya. Tadi ya di 3 ayat itu meskipun tidak ada medianya, karena yang ngomong ada yang bersaksi adalah Khuzaimah bin Thabit. Karena beliau ini persaksiannya bobotnya 2, ya bobotnya 2. Karena kan tulisan yang memiliki dua orang saksi ya. Jadi ada tulisannya, cuman persaksiannya itu nggak lengkap ya. Jadi cuma disaksikan oleh satu orang saja. Ya, jadi lengkap. Ya, karena waktu itu Huzaimah bin Sabit ketika di zaman Rasulullah hidup, Rasulullah itu pernah beli satu kambing dengan seorang pedagang ya di pasar, kemudian udah deal harga bahwa harganya segini ya, kita deal ya. Kemudian barangnya nanti ya, saya ambil dulu. Kemudian pedagang ini jalan, ya kemudian di tengah-tengah ada orang Yahudi yang beli ya dengan harga yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dijual lah ke orang Yahudi ini, kemudian penjual ini balik lagi ke Rasulullah. Rasulullah nanya, mana? Kan tadi kita udah deal, ya mana kambingnya? Oh, emang tadi udah deal ya, gitu. Si penjualnya itu mengelak bahwa sudah terjadi akad dengan Rasulullah. Nah, ini kan seolah-olah si penjual ini menuduh dusta Nabi kan. Udah jelas-jelas sudah deal gitu kan. Cuman dia malah jual dengan harga yang lebih besar. Kemudian penjual ini nanya, emang sudah deal ke Rasulullah ya? Mana saksi kamu? Ya, mana saksi engkau? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah nggak punya karena nggak punya saksi. Karena ketika itu yang akad cuma Rasul dengan seorang pembeli ini ya. Tiba-tiba kucuk-kucuk datang, Huzaimah bin Thabit. Kata Huzaimah bin Thabit ngomong ke penjual dan Rasulullah ini, sungguh aku yang menjadi saksinya. Ya, sungguh aku yang menjadi saksinya bahwa Rasulullah itu udah deal harga sama kamu. Ya, padahal waktu itu nggak ada dia. Nah, kemudian apa kata Huzaimah? Ya Rasulullah, di jangankan perkara kambing ya, perkara surga neraka akhirat terkait keimanan dalam Islam, dalam agama ini aku percaya, masa hanya urusan kambing ini aku tidak percaya bahwa engkau sudah deal dengan pembeli tadi. Maka semenjak itu Khuzaimah bin Thabit itu dinominasi atau disebutkan oleh Rasulullah
sebagai orang yang kalau dia bersaksi itu bobotnya 2. Nah, maka tadi di tengah-tengah surat Al-Ahzab, 2 ayat terakhir surat At-Taubah, para sahabat hafal, tulisannya ada, cuman tinggal persaksiannya aja nih, sah nggak nih tulisannya, bener nggak nih, ada saksi gitu kan. Ya, jadi cukup Huzaimah, maka dia selesai. Ya, jadi komplit Al-Quran itu 30 juz sebagaimana yang kita terima. Ya. Nah, kemudian lanjut di fase yang kedua, itu nanti di penyeragaman. Jadi kan udah tuh dipegang sama Abu Bakar, turun ke Umar, kemudian dipegang oleh Hafsah radhiyallahu anha. Nah, itu masih sama ya, masih satu itu saja, satu eksemplar saja. Ya. Nah, kemudian di zaman Utsman, Ad-Dhabitu Rabi, jama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-Qur'ana ala harfin wahidin. Nah, ini yang dikumpulin itu diseragamkan adalah huruf-hurufnya. Karena waktu ini latar belakangnya itu adalah ya sampai ya ada rombongan perang ya, kemudian ada nih ba'da ikhtilafihim fi Arminiyah wa Azerbaijan. Jadi ada sedikit sahabat itu berselisih ya dari sisi bacaan. Jadi ketika itu ada rombongan perang, kemudian pasukan, ya, kemudian dia sholat, berimam ke salah seorang yang baca terdengar seperti ini. Di banyak yang beda tuh di surat Al-Qari'ah ya. Kal ihnil manfus ya. Dia baca kasufil manfus ya. Yang satu ihni, yang satu suf. Itu kan tulisannya beda. Kata sahabat yang lain yang saya dengar dari Rasulullah itu kal ihni. Yang saya dengar kata sahabat yang lain yang saya dengar itu kasufi. Ya, yang mana yang benar? Padahal tulisannya juga batang tubuhnya kan jauh tuh tulisan ihni dengan asuf ya. Nah, dari situ ya hampir mau bertengkar ya, hampir mengangkat pedang ya, saling bersikukuh bahwa yang benar itu adalah bacaannya yang mereka hafal dan itu yang mereka ajarkan. Maka melihat itu akhirnya Utsman ya melakukan penyeragaman ya, penyeragaman. Nah, gimana cara milihnya? Berbeda dengan yang tadi ya, berbeda dengan yang tadi. Jadi penyeragaman ini, standar penyeragaman Mushaf Utsmani itu diambil atau dipilih dari hafalan yang paling banyak ya, yang diamalkan oleh para qori. Ya, hafalan yang paling banyak diamalkan para qori. Misalnya di qori-qori yang ini ya, apa namanya yang terkenal ya, ditanya, ini kamu bacanya apa? Ahni, ini isuf. Ya berarti lebih banyak yang diamalkan oleh para qari ada kal ihnil manfus. Maka itu yang diambil, yang ditetapkan sebagai huruf ya atau rasam Utsmani. Ya, jadi satu lagi ada beberapa contoh ya, Anda nggak tunjukkan di sini. Itu mungkin nanti di pembahasan rasam ya. Jadi latar belakangnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, kalau misalnya apple to apple, ya maksudnya yang baca ini dan yang baca suf itu sama misalnya dari jumlah qori ini ya. Ya, maka mana yang diambil? Maka yang diambil itu yang dari sisi bahasa yang paling fasih. Dan di sini ada hadis dari Nabi yang fasih itu adalah bahasanya atau dialeknya Quraisy. Maka nanti yang mencocoki dialek itu yang diambil, yang dijadikan atau menjadi acuan penyeragaman di masanya Utsman. Ya. Nah setelah jadi ya, kemudian Utsman bin Affan ya bersama tim ini sama, timnya masih Zaid bin Sabit ya, jadi periode kedua ya, beliau jadi ketua panitianya di kodifikasi kedua ini. Beliau bikin 7 kopi atau bahkan lebih sih kalau nggak salah ya. Tapi di sini seingatannya 7 ya. Yang di kopi ya tulisannya itu sesuai ya disebar ya. Di sini lihatnya ada petanya.
sebar ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, ke Bahrain, ya, ke Mekah, ke Yaman. Ke Yaman, dan ini berapa nih? 3, 6, 7 kan? Satu di Madinah Al-Munawwarah. Satu di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini di-copy dengan apa namanya? Copy bacaan yang memang sudah diamalkan, ya, sudah diamalkan di tempatnya. Karena begini, misalnya di Kufah itu kan Ibnu Mas'ud ada di sana, ya, Ibnu Mas'ud ada di sana. Sedangkan Al-Quran ini udah tersebar cara bacanya seperti itu. Maka nanti rosemnya, tulisannya itu harus bisa mengakomodir, meskipun ini 7-7-nya ini seragam, ya, dari sisi rosemnya, atau disebut mushaf imamnya, jadi mushaf imamnya ada 7, karena disebar ke beberapa daerah, itu di-copy dengan tulisan yang memang penduduk sana itu nanti nggak bingung lagi, atau nggak harus effort lagi ketika membaca rosemnya yang nanti ternyata beda dengan apa yang dia baca. Ya, jadi contohnya di Kufah itu kan Ibnu Mas'ud itu terkenal. Makanya dari Madinah itu diutus muridnya Ibnu Mas'ud itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, ini pegang, ini mushaf Kufah nih namanya. Ini apa namanya? Kopian untuk penduduk Kufah. Yang bacaannya itu yang sudah menyebar, bacaan di Kufah itu adalah bacaannya Ibnu Mas'ud. Maka nanti rosemnya seperti ini ya, biar nggak bingung gitu ya, biar tidak bingung. Meskipun sama, pada aslinya sama. Ya, jadi bentuknya ini kita ngerosem itu ngomongin bentuk ya, ngomongin bentuk. Nah, kemudian sama demikian juga apa namanya ke posisi-posisi yang lain, tempat-tempat yang lain. Di Madinah Utsman. Ya, jadi rosem Utsmani itu adalah yang 7. Nah, kemudian dari yang 7 ini mana yang lebih afdol yang kita rosemnya? Ya, yang lebih afdol ya yang sesuai riwayat apa? Yang sesuai dengan bacaan dari riwayat yang kita baca. Ya, tapi pada rosemnya tetap sama. Rosemnya tetap sama. Tapi kalau kita mau rosemnya yang mana, meskipun 7 ini juga kita nggak sebagian kita tidak bisa melihat fisiknya lagi, cuman kaidah-kaidah dari mushaf imam ini tetap kita tahu ya melalui buku para ulama, ya, dan itu tetap kita pegang apa namanya kaidah-kaidah penulisannya, ya. Jadi setelah disebar ya, dan itu yang diamalkan oleh penduduk dan mereka seragam akhirnya dari sisi rosem tulisannya itu seragam. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi apa namanya setelah disebar dari 7 itu baru di-copy ya, diperbanyak. Jadi kalau mau copy ya dulu kan nggak ada fotokopi ya, apalagi printer ya. Jadi nulis, nyatet, disalin ya. Makanya dulu itu jadi pekerjaan, satu mata pencaharian itu menyalin kitab. Ya, dan banyak ya apa namanya menyalin itu kan berarti butuh waktu yang lama. Nah, kalau mau nyalin atau menduplikasi dari mushaf itu harus merujuk pada mushaf induk yang tadi yang ada 7 atau disebutnya mushaf imam. Ya, makanya tebal-tebal ya. Kemudian font-fontnya mungkin sebagian beda ya dengan sebagian yang lain. Itu nanti di ilmu rosemnya. Nah, ini yang tengah. Yang tengah ini apa? Surat apa tuh? Yang tengah. Yang tengah surat apa? Surat Ikhwan. Yang tengah surat apa? Surat Ikhwan. Tebak. Atau bisa baca nggak surat Ikhwan? Surat apa tuh? Surat pendek, tapi inilah surat pendek itu surat Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, ya. Kebayang nggak? Syarril waswasil khannas, ya. Sebelah kanan surat apa tuh? Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kan kelihatan kan? Min syarri ma khalaq. Nah, kira-kira bisa nggak bacanya? Ya dulu seperti ini ya, dulu seperti ini. Jadi rosem itu berbicara batang tubuh ya. Rosem itu berbicara batang tubuh Al-Qur'annya. Dan itu ilmu yang menarik sih ya. Meskipun Anda juga harus belajar lebih jauh lagi sih ya. Nah, kemudian di fase terakhir, boleh dibilang terakhir dan ini terus berkembang sebagiannya ya. Jadi peletakan tanda baca ya, peletakan tanda baca. Dulu di masa Nabi Al-Qur'an tadi ya atas supervisi Rasulullah SAW ke Zaid
yang beliau paham cara nulis ya, dan bahkan dikoreksi oleh Nabi, itu nggak perlu titik ya, syakal, hamzah itu belum perlu. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan bahasa mereka ya. Jadi udah tahu yang tadi kalau ngelihat tulisan kayak tadi itu ya bacanya seperti itu. Makanya kalau dulu para sahabat mau baca atau tabiin lah, di bawahnya tabiin mau belajar ke sahabat, ya. Pokoknya di tabiin ini udah mulai Islam tersebar, kemudian banyak, bahkan di zaman tabiin yang dia notabene masih orang Arab gitu ya, yang masih belum tersebar terlalu jauh tuh sudah ada salah baca. Ya, wa anallaha bariun minal musyrikina, ya, dia baca wa rasulih, kemudian yang benar wa rasuluh, surat apa tuh ya, coba nanti kita cek ya. Jadi salah baca antara wa rasuluh dengan wa rasulih itu masih belum jauh ya, masih belum jauh, cuman sudah ada kesalahan yang itu di apa namanya, Abul Aswad Ad-Duali itu baru sadar ya bahwa wah ternyata ini masih orang Arab gitu, kemudian masih belum jauh apa namanya dari sisi bahasa, cuman sudah salah baca ini, maka ada kekhawatiran itu. Ya, tapi dulu secara asal nggak perlu, ya, tidak perlu karena sudah bahasa keseharian ya, itu hanya guideline aja. Oh ini prosemnya begini. Oleh karena itu nanti para tabiin atau para sahabat ke Rasul, tabiin ke para sahabat itu belajar Al-Quran, memang nggak bisa nggak talaki. Gimana kalau belajar Al-Quran tapi nggak talaki? Pasti salah, bisa jadi salah baca. Cuman misalnya bawa-bawa begini aja, bawa-bawa rasemnya, tapi nggak ada gurunya atau nggak dibacain sama gurunya atau proses talaki, maka nggak akan bisa. Makanya proses talaki dalam belajar Al-Quran itu turun temurun sampai saat ini. Ya, meskipun sekarang udah bisa baca, cuman tetap aja ada satu kesempatan yang harus ditalakikan. Ini tulisannya gini, bacanya itu gini, gitu ya. Ya seperti itu. Dan itu tradisi talaki terus ya. Terus ada. Nah mulailah dulu ada. Ini udah masuk rosem nih ya, beririsan tapi pendahuluannya aja ya. Ini di awal-awal. Jadi mulai diperlukan atau ditimbang-timbang perlu naktul i'rab namanya nih, titik-titik. Jadi dulu itu harokat itu titik. Ya, dulu itu harokat itu titik, bukan garis. Sedangkan titik yang kita sekarang dulu itu garis. Ya, nanti kita lihat. Nah ini. Jadi kalau garis dulu tuh garis, ini tuh titik. Ini tuh titik ya. Jadi ini titik kedua kan. Jadi dulu tuh dulu kalau garis, sekarang itu titik. Jadi kebalik ya. Nah, balik lagi yang sebelumnya tadi, kalau titik itu dulu tuh harokat. Namanya naktul i'rab. Jadi kalau mau fathah itu titiknya di atas, ya, titiknya di atas. Kalau mau domah ya titiknya di depan. Kalau kasroh titiknya di bawah. Jadi bukan pakai garis ya. Kalau tanwin 2 titik. Ya, 2 titik. Nah, ini siapa nih yang titik-titikin merah ini? Ya, ditelusuri itu Abul Aswad Ad-Duali. Ya, Abul Aswad Ad-Duali. Beliau wafat di 669 Hijriyah. Berarti abad berapa tuh? Abad 1 kan? Abad 1. Ya, abad 1 baru awal-awal. Nah, ini kenapa perlu demikian? Ini tabiin karena itu tadi beliau sadar ya, ada baca ada yang baca tadi salah. Nah, ini surat di ya. Jazakallah ya Ustaz Fajri. Innallaha bariun minal musyrikina. Nah, wa rasuluh, yang baca wa rasulih. Nah, ada baca wa rasulih. Kalau salah baca itu jadi salah makna. Sungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik ya dan rasul. Masa Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasul? Maksudnya yang benar sungguhnya Allah ya dan rasulnya berlepas diri ya dari orang-orang musyrik. Nah, itu kan rasulnya sama, rasuluh ro sin waw lam ha. Teman bacanya titik atas apa bacanya kasroh titik bawah apa domah?
titik di depan gitu kan. Makanya perlu. Nah, beliau atas perintah siapa? Nggak mungkin kan bikin tiba-tiba gitu kan, kemudian nanti orang Zaid bin Sabit aja berat ya. Nah, beliau juga waktu disuruh bikin naktul i'rab juga termasuk yang menolak ya, karena nggak mau mengapa-ngapain tulisannya Zaid. Ini tinta hitam ini awal ya dari Z atau kodifikasi yang kedua. Diambil warna merah supaya nggak nyaru. Kenapa warna merah? Dan cuma titik-titik doang, nggak banyak coretan gitu ya. Titik-titik doang supaya tidak nyaru dengan yang warna hitam. Ya. Dan nggak semua huruf dititikin, nggak semua huruf dititikin. Hanya huruf-huruf yang ihtimal saja, yang ada kemungkinan orang tuh salah baca. Tapi kalau orang Arab atau di teks itu kemungkinannya cuma satu bacaan, ya nggak usah dikasih titik-titik ini karena semua pasti bacanya sama. Jadi di posisi-posisi yang mungkin bacanya itu beda. Jadi perlu guideline, ya perlu guideline ini namanya naktul i'rab. Nah, yang merintahkan ada yang berpendapat itu Ali bin Abi Thalib ya. Ada yang berpendapat ini Abul Aswad ad-Du'ali itu diperintah oleh khalifah atau raja saat itu Abdul Malik Al-Marwan, atau yang bilang Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini kan yang terkenal ya, penjahat ya. Ya para ulama bilang beliau fasik ya, Hajjaj bin Yusuf, karena beliau memerangi sahabat. Beliau itu membunuh Abdullah bin Zubair di Ka'bah, Masya Allah. Ya, beliau membunuh Abdullah bin Zubair, masih sahabat, di Ka'bah ya, karena dianggap memberontak ketika itu. Cuman sepenjahat-penjahatnya Al-Hajjaj bin Yusuf itu masih cinta Al-Qur'an ya. Masih penjahat zaman dulu itu masih cinta Al-Qur'an, masih nyuruh Abul Aswad ad-Du'ali untuk bikin ini. Karena kalau Al-Hajjaj bin Yusuf itu di sebagian kisahnya tentang beliau, meskipun para ulama bilang beliau fasik ya, tapi kalau sholat tahajud itu masih nangis. Kalau sholat tahajud itu masih nangis. Penjahat zaman dulu beda. Kalau zaman sekarang orang soleh itu penjahat. Jadi udah turun ya kualitasnya. Jadi dulu tuh ya anggap yang memerintahkan Abul Aswad ad-Du'ali ini kalau nggak ada kisah ini atau historical yang ini kan kita bingung baca Al-Qur'an kayak gimana. Jadi ada jasanya lah, ada jasanya dari beliau, insya Allah ya. Seperti itu. Jadi penjahat-penjahat zaman dulu itu masih tahajud ya. Kita sering tahajud nggak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada naktul i'jam. Nah, ini selain titik mulai dikembangkan yang disebut titik. Ya, tapi penampakannya itu garis, ya. Ini di tahun 90 Hijriah dikembangkan oleh Nasr bin Asim. Ya. Jadi ijam itu tanda garis-garis kecil untuk bedain huruf satu dengan huruf yang lain. Ya, jadi ini 2 titik ya. Kemudian ini tiga titik ya. Atau garis lah membedakan huruf yang lain. Ini mungkin masih belum bisa kita baca juga ya. Nah, tapi kalau kayak gini, naktul ijamnya udah begini, udah tanda i'rabnya berubah dari titik merah jadi huruf mat kecil ya, tanda i'rabnya huruf mat kecil ya, maksudnya tadi ya kalau domah itu jadinya wawu kecil ya, kemudian kasroh ini ya kecil, huruf mat kecil ya, fathah itu alif kecil, kemudian titik tata ijam itu juga berubah, yang tadinya garis jadi titik. Nah, ini baru kan. Nah, ilaikum kelihatan nih kan, khosyi'ina lillah ya, titiknya tadinya garis. Enak tuh jam. Nah, terus berubah lagi. Jadi kalau ini dobet ya, masuknya dobet. Kalau ini masuknya dobet. Jadi dulu fa itu ya apa namanya? Si garis dulu titik ya, titiknya fa itu di bawah ya. Kalau qaf itu di atas ya. Nanti insya Allah kita bahas ini detail di pertemuan yang lain ya, karena perlu pembahasan detail. Nah, jadi nanti ya di pembahasan ini yang selalu tetap, yang selalu apa namanya nggak boleh berubah-ubah ya, itu adalah ilmu rasem. Jadi ilmu rasem itu ilmu untuk menjaga keaslian tulisannya ya, batang tubuhnya agar sesuai dengan standar mushaf Utsmani ya. Tahu dari mana kita mushafnya tadi yang ada 7 ya, melalui para ulama. Jadi ada 2 mazhab di ilmu rasm ini, yaitu mazhabnya Abu Amr Ad-Dani ya,
Beliau ada rosemnya yang biasa dipakai di orang-orang Maroko ya, daerah Maghrib, dan Imam Abu Dawud. Jadi ada dua mazhab besar di pembahasan ilmu rosem. Dari mereka berdualah ya mayoritas kaidah-kaidah rosem ya yang diambil dari mushaf imam itu kita tahu sampai sekarang. Oh, nulisnya begini. Maliki yaumiddin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Coba kalau kita lihat rosem menulisnya kan enggak mim alif lam kaf, tapi kan mim laf kaf. Tapi bacanya kita kan panjang. Malik malik gitu kan. Karena nggak boleh kita nambahin batang tubuh mim terus tambah alif gitu lam kaf, karena rosem Utsmaninya mim lam kaf. Meskipun kita baca panjang, ya. Nah, seperti itu. Kalau mushaf Depak gimana? Mushaf Depak itu dia mengacu ke mazhab Ad-Dani ya, secara di awal-awal ya. Meskipun ada beberapa kata yang ada yang ngikutin mazhabnya Imam Ad-Dani, ya, ada yang ngikutin mazhabnya Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ini muridnya Abu Amr Ad-Dani juga sih sebenarnya, tapi jadi dua mazhab rosem yang besar. Nah, makanya kalau pada akhirnya di 2018 ya, setelah banyak rapat tiap tahun ya dari tim Lajnah, itu mengambil keputusan bahwa mushaf Depak itu dari sisi rosem itu mau dijadikan atau ditotal 100% ngikutin mazhab Ad-Dani. Karena dulu masih campur-campur. Jadi kalau kita bilang mushaf Depak itu rosemnya Utsmani enggak? Rosemnya Utsmani dari dulu ya. Rosemnya Utsmani dari dulu kalau ngomongin rosem. Ya, cuman di 2018 akhirnya diputuskan ngikutin seluruhnya biar seragam, itu ngikutin mazhabnya Abu Amr Ad-Dani. Makanya kesimpulannya atau action itemnya itu yang harus di follow up di dalam mushaf Depak itu ada 186 kata yang nanti batang tubuhnya diganti ya. Batang tubuhnya itu lebih sesuai dengan mazhab Abu Amr Ad-Dani. Jadi 186 kata ini bukan mau dirubah-rubah ya sama Lajnah enggak, tapi justru mau di 100% kan supaya sesuai dengan Abu Amr Ad-Dani dari sisi rosem. Ya. Adapun ilmu dobat itu ilmu yang untuk menjaga tulisan supaya dibaca dengan benar. Ini tanda baca dan ini boleh berkembang. Ya, dulu ada harokat, ada hamzah, ya, kemudian bahkan sekarang di blok warna ada tanda wakof, ada macam-macam. Nah ini ilmu dobat setidaknya yang terkenal ada 3 ya. Dobat Saudi ya, itu standar internasional. Ada dobat Maghrib atau Maroko ya. Dobat ya, dobat ini tanda baca ya, bukan batang tubuhnya. Ada dobat Indopak. Indopak itu yang di mushaf Depak ya, Indo-Pakistan atau disebutnya mushaf Bombay. Ya, ini yang dipakai Depak. Kalau mushafnya Saudi ya, mushaf Madinah gitu biasanya Al-Qur'an Madinah itu yang harganya mahal. Kertasnya itu premium banget dah, kertasnya itu kayak plastik kan. Nah, itu standar dobetnya adalah Saudi. Tapi rosemnya sama, rosem Utsmani, mau mushaf Depak ya, mau mushaf di Madinah yang biasa kita sebutnya mushaf Madinah itu ya, yang khas lah itu, oleh-oleh haji atau umroh gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita lanjutkan ya di pembahasan yang akan datang. Mudahan makin ingin tahu ya, terutama di yang kontemporer sebenarnya di ilmu dobat dan ilmu rosem ini masih terus berkembang, nanti ada hotnya beda-beda ya, dan yang lainnya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Sangat menarik materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan. Ada satu sih sebenarnya Ustaz dari Ustaz Aditya Nur Rahadi. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, menjadi penulis wahyu apakah ditunjuk oleh Rasulullah SAW atau seperti apa Ustaz? Karena pernah dengar kajian dari salah satu asatidz, ada salah satu penulis wahyu yang murtad saat diutus untuk mendakwahi Musailimah Al-Kadzab. Dan apakah masih digunakan periwayatan penulis yang murtad tersebut? Jazakumullahu khairan. Ya, Ana juga pernah baca ya, pernah dengar juga, cuman lupa nama sahabatnya dan benar dia
disuruh datengin ini Musailimah apa Musailamah nih bacanya nih. Ini kan kuis kemarin kan. Tapi tadi pertanyaannya ditunjuk oleh Rasulullah. Iya, iya ditunjuk. Itu ditunjuk. Kemudian tapi kan apa namanya? Ya itulah itu perkara ini ya, apa namanya akidah ya. Apa namanya? Di akhirnya itu murtad ya. Cuma nanti anak cek lagi ya, lupa siapa apa dia kembali lagi ke muslim atau enggak. Cuman yang relate dengan pelajaran kita hari ini, apakah masih digunakan periwayatan penulisan yang murtad tersebut? Ya, kalau dan ini kan sudah terjadi ya di Abu Bakar di kodifikasi pertama ya. Ya kalau periwayatannya ada yang hafal, penulisannya disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian hafalannya ada, confirm, ya masuk gitu, dipakai ya. Seperti itu. Cuman kita nggak ini ya, kita nggak dapat info per ayat. Kemudian kita cuma dapat cerita ya, cerita dari riwayat yang secara global. Tapi kalau riwayat yang definitif menyebutkan ayat ini, oh yang bawa bawa batang batu tipisnya atau nulis di tulang ini saksinya sahabat A, B, yang hafal ini enggak lah, itu banyak banget nanti jadi kayak cuman ini aja informasi aja. Jadi informasi yang disampaikan sebenarnya hadisnya di Bukhari ya. Tadi yang ada cerita panjang terus ada siapa tadi nama sahabatnya itu Khuzaimah bin Thabit. Orang sahabat yang persaksiannya itu bobotnya 2. Nah, itu cuman cerita itu aja. Jadi dari situ Ana juga belum pernah ketemu sih kalau kalau ayat ini yang hafal ini kemudian kulitnya yang bawa ini ya kemudian yang nulis di batu ini saksinya A dan B terus di approve gitu belum pernah sih baca ada hadis yang sedetail itu. Kemudian itu ngomongin ayat surat ini ditaruh ini nggak ada. Ya kita cukup sih dengan ini dan lagi pula kan Pak itu kan ini kan kodifikasi pertama kan. Kalau di zaman Utsman itu kan nggak melakukan itu lagi, cuman menyeragamkan tapi dengan dua metode ya. Tadi kalau ada perbedaan cara baca diambil yang paling banyak diamalkan Qori. Kalau impas Qorinya 50-50 ya, bacanya ini dan ini juga bacanya juga 50-50, 50-50, maka diambil yang bahasa yang diambil bahasa yang paling mendekati yaitu bahasanya Quraisy. Nah, jadi itu yang ditaruh atau diambil sebagai mushaf imam gitu aja sih. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti kita cari lagi ya kalau antum ketemu duluan bisa di-share ya siapa nama sahabatnya itu. Lanjut. Jazakumullah khairan. Sepertinya di chat hanya itu ada yang bertanya dengan langsung, silakan. Dari Revizal kami persilakan. Ustaz Revizal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz dapat rahmah dan diberkahi Allah. Ini mau menanya tentang Ustaz. Ini yang dinamakan Al-Quran itu sekarang posisi di mana Ustaz? Nah, yang diwajibkan untuk beruduk, menyentuh atau membaca itu yang mushaf ini atau yang Al-Qurannya Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi gimana Ustaz Zain? Masih ingat? Yang dinamakan Al-Quran ya? Dinamakan Al-Quran itu yang seperti apa yang dimaksud ketika kita ingin membacanya harus berwudu terlebih dahulu? Apakah Al-Quran yang berupa mushaf atau yang bagaimana? Ya jadi kalau yang berkaitan dengan fikih itu tadi ya mushaf yang murni tidak ada terjemah, baik terjemahnya dalam bahasa Arab lagi ya, atau bahasa Indonesia atau yang di situ ada tafsirnya ya, ada tafsirnya meskipun tafsirnya dalam bahasa Arab. Jadi mushaf yang memang full, isinya adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Nah itu yang diaplikasikan pembahasan fikih baik yang tadi ya sunahkan wudhu dulu atau yang diharamkan bagi wanita yang haid untuk pegang adalah mushaf yang murni ya, tidak ada kalam siapa-siapa lagi. Kemudian yang kedua mushaf yang demikian itu
yang dapat pahala nazar ya ketika melihat. Jadi kalau kita baca di mushaf model begitu dan kita niatkan nazar ya melihat, itu punya pahala tersendiri ya, punya pahala tersendiri. Jadi jawabannya yang mushaf yang yang murni isinya adalah lafaz-lafaz Al-Qur'an aja ya. Tidak ada terjemahnya gitu ya. Ya meskipun sebagian ada yang berpendapat ya kalau ya ini ya, kalau megang lafaznya itu ya. Jadi kan mushaf itu kan kumpulan ya, kumpulan dari lembaran-lembaran ya yang jadi buku. Nah, itu megangnya itu ada yang rinci lagi, maksudnya megang si covernya gitu ya. Atau pas kita buka dulu, kemudian kita pegang tuh si halaman 20 misalnya gitu kan. Itunya yang nggak boleh gitu ya. Nah, cuman yang menurut Ana lihat sih ya mushafnya sih ya. Maksudnya yang kita pegang udah dicetaknya itu. Ya, dicetaknya itu yang kalau dia murni itu diaplikasikan hukum-hukum yang berkaitan dengan tadi ya, wudhu harus suci atau nggak boleh junub ya misalnya, atau yang wanita haid. Nah, itu Al-Qur'an yang model seperti itu sebenarnya. Kayak gitu. Ya, tapi kalau mau kehati-hatian ya setiap kita nemu lafaz gitu ya, kemudian tertulis ya di media apapun ya, bahkan ini cabang permasalahannya adalah misalnya di HP, berarti di layar kan, megang kan, kita scroll itu kan megang layarnya kan ya, tapi itu sebenarnya kan megang si mushafnya, bahkan mungkin nggak ada artinya full. Nah, maka di situ kalau di cabang permasalahan di masalah HP ini dua ya. Pertama, kalau kita meniatkan si HP itu yang kita lagi buka aplikasinya yang muncul adalah lembaran Al-Qur'an, itu kita niatkan melihatnya sebagai mushaf, maka kita pengen dapat pahala nazar, maka harus wudu. Ya, kemudian kalau lagi screen-nya dibuka nggak boleh masuk ke tempat-tempat yang nggak bagus ya, misalnya di kamar mandi gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, kalau memang enggak, ya maka kita lihatkan enggak, ini bukan mushaf, ya ini hanya screen yang saya nggak berharap pahala ketika melihatnya. Ya. Jadi melihat mushaf itu berpahala soalnya. Nah, kalau nggak berharap pahala di situ ya maka tidak berlaku ya tadi. Maksudnya harus wudhu dulu gitu ya, karena bukan mushaf ya. Karena tadi bacanya kita nggak meniatkan ada pahala nazar ya, seperti itu. Tapi sama sih, mau dua-duanya kalau lagi kebuka nggak boleh masuk juga ya ke tempat-tempat yang tidak adab ya, kita bawa mushaf atau terlihat mushaf di situ. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Bagaimana, jelas Ustadz Rafizal? Ya, posisi Al-Quran itu sekarang berarti yang di mana, Ustadz? Yang Al-Quran, yang dikatakan Al-Quran itu. Fungsi gimana maksudnya? Letaknya Al-Quran yang dikatakan Al-Quran itu, Ustadz. Yang beredar sekarang ini kan mushaf kan, Ustadz. Nah, yang Al-Quran yang dikatakan Al-Quran itu. Oh, ya, jadi yang tertulis, Pak. Yang tertulis itu yang tertulis dalam mushaf, ya. Yang tertulis dalam mushaf itu Al-Qur'an. Nah, ketika kita baca ya, ketika kita baca dari lafaz-lafaz Al-Qur'an itu ya, yang terdengar itu kalamullah, itu Al-Qur'an juga. Itu Al-Qur'an. Jadi yang kita baca, yang tertulis dengan rasm yang sesuai dengan mushaf Utsman, rasm Utsmani, itulah Al-Qur'an. Nah, jadi turunannya begini. Misalnya kita ketemu satu yang sekilas mata ini kayak Al-Qur'an nih. Cuman ketika kita teliti lagi lebih detail, ini tuh nggak sesuai nih dengan rasm Utsmani dari mushaf Imam itu. Maka itu kita katakan bukan Al-Qur'an. Itu bukan Al-Qur'an. Nah, ini banyak. Jadi sekasat mata ini kayaknya Al-Qur'an, memang ayat. Cuman ketika tulisannya salah, tidak sesuai dari kaidah-kaidah rasm Utsmani tadi yang kita bicarakan, entah di situ misalnya tiba-tiba ada alif ya, tiba-tiba ya batang tubuhnya berubah,
Nah, itu enggak, di bagian kata itu kita bilang itu bukan Al-Qur'an. Itu di bagian kata itu kita bilang bukan Al-Qur'an. Dan yang kedua, ketika kita bacanya salah, nah ini kaitannya dengan tajwid. Misalnya ya salah, entah disengaja atau tidak, entah itu salahnya lahannya jali atau khofi, ya misalnya yang jali yang kita rubah makna, misalnya kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya yang H-nya diganti H besar, alaminnya jadi Hamzah, maka yang dia baca bukan Al-Quran. Yang dia baca bukan Al-Quran. Karena Al-Quran nggak gitu. Karena Al-Quran nggak gitu. Ya seperti itu. Jadi sah disebut Al-Quran, ya itu nanti ada rukunnya juga ya. Yang mengikuti Mushaf Utsmani ya, dan bacaannya itu yang pas rosemnya udah pas nih, tapi pas dibacanya harus sesuai dengan ya, qiraat. Nanti pembahasannya ada di kesempatan lain. Yang qiraat yang mutawatirah. Qiraat yang mutawatirah. Mutawatirah itu yang ada 7, ada 10 itu qiraatnya itu memang dibenarkan Nabi itu bacanya memang dengan variasi itu. Karena nanti ada qiraah sajdah, ya, sajdah. Qiraah yang enggak sampai derajat mutawatir. Tapi hanya sebagian aja yang baca seperti itu tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Maka ada yang bilang ini bukan Al-Qur'an. Meskipun dia bacanya dengan bacaan model yang lain tapi tidak sampai derajat mutawatir, maka itu bukan Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an yang sesuai definisinya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini perlu pembahasan detail ya sebenarnya nanti di qiraat ya. Nyambung pembahasan ini. Nah, tapi kalau secara mudahnya, kalau kita ketemu sekarang ambil mushaf Saudi itu ya, mushaf Saudi Madinah. Rosemnya udah Utsmani. Kemudian udah itu seluruhnya di situ udah tervalidasi dan udah dicek juga kan dengan para hafiz Al-Qur'an dan para timnya pentasih di sana. Kemudian pas kita bacanya di Indonesia kan riwayat Hafs an Asim. Ketika kita bacanya benar, misalnya panjang pendeknya segini, kan kalau di terus storiknya kalau mat lazim misalnya panjangnya segini, kemudian nanti di beberapa pembahasan misalnya di saktah ini harus berhenti, terus ada yang lain ya, itu kita baca ya dengan cara yang sesuai dengan riwayat. Nah, itu Al-Qur'an yang kita baca. Nah, itu Al-Qur'an. Karena nanti kalau bacanya beda, ya itu dari siapa gitu kan? Kalau nggak ada asal usulnya, nggak bisa kita bilang Al-Qur'an. Kita nggak bisa bilang itu Nabi membacanya dengan cara yang seperti itu. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Jelas sepertinya kami cukupkan. Mungkin untuk selanjutnya akan Anda bacakan kembali 2 pertanyaan dan ini insya Allah yang terakhir ya. Ada pertanyaan dari YouTube, Ustadz. Izin bertanya, apa bedanya antara rasm dan khot? Dari Nur Aliyah di YouTube. Demikian. Kalau khot itu padanannya font aja, font. Jadi kalau rasm itu batang tubuhnya. Nah ini, Anda masih share screen kan ya, Ustadz Ikhwan ya? Masih Ustadz, masih terlihat. Nah ini, jadi kalau rasm itu yang merah nih. Yang rasm itu batang tubuhnya ya, batang tubuhnya seperti ini. Batang tubuhnya dulu ini, tapi yang udah ini ya, maksudnya udah ya sudah dengan khot atau font. Ini kan font di komputer, cuman kalau di yang tadi tuh yang lembaran warna coklat kan nggak gini ya, font. Jadi font itu gaya bentuknya aja ya, tapi ketika misalnya tertulis seperti ini nih yang warna merah, ini bacanya kan bisa H, bisa kho, bisa Ja'a. Kenapa Ja'a? Karena Hamzah itu baru muncul di abad 2 Hijriah. Hamzah itu termasuknya dobet. Termasuknya itu dia sepaket dengan titik harokat itu Hamzah. Ya, Hamzah itu. Nah, kemudian ini. Nah, ini rasm nih, Malik. Misalnya di Al-Fatihah. Kan tulisannya begini nih, mim, lam sama langsung kaf. Ya, ini rasm. Ini rasm, bisa dicek di Mushaf Depak ya atau di Mushaf Madinah. Nah, ini kalau cara baca ini ngomongin dobet ya, bisa malakun, bisa maliki, bisa malik. Nah, tapi yang kita baca dari sisi bacaan itu kan panjang kan kalau di Al-Fatihah kan. Riwayat Hafs Malik. Nah, ini kita nggak boleh nih nambah-nambah
mim, kemudian ada alif, spasi, lam, kaf. Nah, itu harus dicek. Itu di Rosem Mushaf Imam, Rosem Usmani nulisnya boleh gitu nggak? Mim, ada alif, ada lam, ada kaf gitu ya. Jadi batang tubuhnya itu dijaga. Nah, adapun khot itu font. Ini fontnya apa ya? Ini gaya modelnya aja, ya model tulisannya. Nggak berbicara tentang batang tubuh. Seperti itu ya. Silakan. Kemudian menjawab. Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini cukup panjang Ustaz, dari Ustaz Fajri Al-Bakhtisar. Beliau bertanya, Assalamualaikum ilaik Ustaz, yang terkait dengan tafsir surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, itu bagaimana Ustaz? Apakah ini terkait dengan mushaf atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada beberapa pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Oh ya. Baik. Oh yang pertama ya, yang pertama ya. Dulu Ustaz, apakah surat Al-Waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun itu berkaitan dengan mushaf atau bagaimana? Ya, kalau apa namanya yang tadi itu sama sebetulnya dengan yang tadi ya. Itu berkaitan dengan mushaf ya, dengan mushaf ya. Kalau mushaf itu kan karena ya kumpulan dari kalamullah di situ dikumpulkan di sana. Jadi mushaf itu isinya kalamullah, cuman ada fungsi yang lain. Jadi fungsinya itu tadi urutannya, kemudian khotnya, ada bukan khot, ada rosemnya ya, ada dobetnya. Jadi dalamnya sih Al-Qur'an, dalamnya Al-Qur'an. Nah, itu karena dalamnya itu kalamullah, itu makalah teraplikasikan tadi. Di situ kan relate dengan pembahasan fikih ya. Nah, gitu. Jadi mushaf itu meskipun dalamnya Al-Qur'an, cuman di dalam mushaf itu ya terkait atau pembahasannya ya dengan tadi, dengan batang tubuhnya, dobetnya seperti itu. Jadi kalau hanya terkait mushaf atau bagaimana ya terkait seperti itu. Kemudian rukun-rukun berikut apakah bisa disebut sebagai standar penentuan mana Quran, mana yang tidakkah Ustaz? Oh enggak, itu bacaan. Kalau yang disebutkan di sini itu rukun-rukun bacaan. Ya, rukun-rukun bacaan. Kalau mana Al-Qur'an mana tidak, ya mana Al-Qur'an mana tidak, ini ditambah yang lain gitu. Ini ditambah yang lain. Ya, karena ya sebenarnya atau breakdown dari inilah boleh dibilang seperti itu. Sebenarnya ini pembahasannya nanti ya. Jadi sesuai dengan sanad yang sahih dan mutawatir ya, karena kalau yang riwayat yang sad itu nggak disebut Al-Qur'an gitu kan. Kemudian kaidah Rasul Musmani ya, karena udah terjadi ijma, nggak boleh kita berbeda rasamnya. Ya, kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab asli, ya ini kan tadi ini proses yang pembukuan penyeragaman di zaman Utsman kan. Sebenarnya ada lagi. Jadi rukun-rukun ini bisa plus ada lagi gitu ya, plus ada lagi. Seperti itu. Jika di luar dari kaidahnya berarti bisa katakan bukan Al-Qur'an. Ya, untuk sampai pertemuan ini boleh kita bilang seperti itu. Ya karena kita belum sampai materinya sih sebenarnya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah selesai ya pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dan faedah serta ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Denny Setiawan hafizahullah ta'ala pada pertemuan pagi hari ini. Kami ingatkan insyaallah pada pekan depan akan ada kuis atau dan ujian ya, kuis dan ujian akhir untuk kelas Ulumul Quran 101. Adapun untuk pengumuman apakah akan ada Ulumul Quran 102 nanti insya Allah kami akan umumkan selanjutnya. Seperti itu. Demikian. Dari Ustadz Denny, apa ada yang mau disampaikan, Ustadz? Cukup, insya Allah nanti ada kuis pekan 8, kemudian ujian ya. Nanti untuk 102 nanti kita lihat lagi dari panitia. Tapi yang jelas ada kita libur dulu beberapa pekan. Baik. Barakallahu fiik. Semoga tetap semangat dan makin banyak yang mau ngambil ini. Kalau bisa pengen belajar ulumul Quran ya, karena termasuk yang jarang sih ya. Dan ada satu di antara kita semua yang bisa spesialis di bidang itu.
Barakallahu Amin, fikum. amin. Fikum barakallahu. Demikian jadi kami tutup pertemuan pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan atas seluruh perhatian Ustadz dan Ustadzah semuanya. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.